Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya buka dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut adalah kami dari proyek adopsi teknologi informasi berbasis cloud computing untuk UKM di Indonesia. Untuk anggota kelompok kami itu ada saya sendiri, Putri Ajeng Pratiwi dengan NIM 191704147, kemudian Lea Siarina Tarigan dengan NIM 191704149, kemudian Inka Cahya Pratama dengan NIM 191704139, kemudian Kadek Windy Wirata Kusuma dengan NIM 191704102, kemudian Pinyoman Minase dengan NIM 19170411213. Adapun yang akan kami bahas itu adalah project charter, yaitu kepada Winase, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya di sini akan menjelaskan slide ini. Untuk nama proyek, proyek ini dimulai dari tanggal 1 April 2021 sampai 1 April 2022. Dan nama proyek ini yaitu Adopsi Teknologi Informasi Berbasis Cloud Computing untuk Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Budget yang digunakan sebesar 950 juta. Sebagian besar biaya untuk proyek ini adalah tenaga kerja internet. Selanjutnya, Project Objective. Proyek Adopsi Teknologi Informasi Berbasis Cloud Computing ini merupakan proyek yang khusus menyebar pada UKM di Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan performa usaha dengan mengandalkan solusi TI yang lebih praktis dan ekonomis. Selanjutnya, sukses kriteria. Perangkat lunak harus memenuhi tahap uji secara menyeluruh dan dapat selesai tepat waktu. Dan selanjutnya yaitu approach. Yang pertama, mengembangkan struktur rincian kerja yang jelas. Yang kedua, melengkapi peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang ketiga, mengandalkan pertemuan tinjauan kemajuan mingguan dengan tim proyek inti sponsor. Yang terakhir, yang keempat, melakukan pengujian perangkat lunak secara menyeluruh sesuai rencana pengujian yang disetujui. Terus, roles and reporting. Yang pertama, Adiska Fardina merupakan sponsor sebagai CEO. Putri Ajeng Pratiwi merupakan project manager sebagai manager. Kadek Pendi Wirata Kusuma merupakan tim member sebagai programmer. Dan Inyoman Winasa merupakan tim member sebagai programmer. Lea Serena Terigan merupakan tim member sebagai test expert. Cahya Pratama merupakan tim member sebagai testing expert. Selanjutnya yaitu stakeholder, yaitu Maudia Ayunda, Aura Karisma, Ariska Putri Pertiwi, Valentina Figuera. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Ajeng Pratiwi. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya adalah WBS. Jadi pada WBS ini terdapat 5 kegiatan yang masing-masingnya terdapat rincian. Untuk perencanaan itu ada 65 hari, kemudian dimulai dari tanggal 1 April hingga tanggal 30
bulan 6 tahun 2021. Adapun rinciannya, analisis sistem cloud yang telah ada selama 10 hari yang handle itu saya sendiri, kemudian untuk mendefinisikan kebutuhan adalah 10 hari, kemudian untuk yang menghandle itu saya sendiri, selanjutnya estimasi biaya sebanyak 5 hari, kemudian yang menghandle adalah Ajeng, kemudian untuk kontrak deskripsi dan kerangka aplikasi selama 15 hari, yang menghandle adalah Pendi, kemudian rancangan desain dan fitur aplikasi selama 15 hari, yang menghandle adalah Winase, kemudian rancangan database selama 10 hari, yang menghandle adalah Winase. Selanjutnya, kegiatan kedua adalah pembuatan. Pada proses pembuatan ini, terdiri dari 87 hari, yang dimana rinciannya proses pembuatan dan proses pengembangan. Proses pembuatan yang menghandle adalah Pendi, kemudian proses pengembangan yang menghandle adalah Winase. Kemudian ketiga, tahap pengujian. Pada tahap pengujian ini terdiri dari 45 hari, yang dengan rincian pengujian fitur dan kinerja aplikasi, yang menghandle adalah Indra Cahya Pratama. Kemudian untuk yang keempat adalah pemasaran, terdiri dari perilisan dan promosi aplikasi, sosialisasi target dan sosialisasi target pemasaran. Adapun yang handle adalah liaison dan kemudian terakhir adalah evaluasi, dengan demikian mengidentifikasi resiko sistem error, perbaiki kekurangan aplikasi dan memperbaiki kekurangan aplikasi. Untuk yang handle mengidentifikasi resiko sistem error adalah Indra Cahya Pratama, kemudian untuk yang memperbaiki kekurangan aplikasi adalah Kadek Pendi. Selanjutnya ini tampilan dari 1 April 2021 hingga 1 April tahun 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kadek Pendi. Untuk jadwal proyek, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadwal proyek, kegiatannya terdiri dari yang pertama dari perencanaan berdurasi 65 hari, yang kedua pembuatan berdurasi 87 hari, yang ketiga pengujian berdurasi 45 hari, yang keempat pemasaran yang berdurasi 40 hari, dan yang kelima evaluasi berdurasi 25 hari. Selanjutnya, untuk selanjutnya staffing project. Terdiri dari yang pertama Putri Ajeng Pratiwi sebagai project manager, yang kedua Kadek Pendi Wetakusuma sebagai programmer, yang ketiga Inyoman Winase sebagai programmer, yang keempat Lea Serina Tarigan sebagai testing expert, dan yang kelima Indra Cahya Pratama sebagai testing expert. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra Cahya Pratama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya menjelaskan. Di sini nama proyeknya dari cost estimate ini yaitu adopsi teknologi informasi berbasis cloud computing untuk UKM di Indonesia dengan waktu 1 April 2021 sampai 1 April 2021. Untuk WBS kategorinya ini ada 4, yang terdiri dari project management, hardware dan software, executing, dan yang keempat monitoring and controlling. Baik, yang pertama yaitu project manajemennya sendiri ada 2, yaitu project manager dan project team member. Untuk project manager sendiri dengan satu orang tenaga kerjaan dengan biaya $14 dan totalnya $14. Yang kedua yaitu project team member dengan 4 orang tenaga kerja yang biayanya per jam itu $7 dan totalnya $28. Yang kedua yaitu hardware dan software. Hardware dan software ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu handle device yang terdiri dari 4 tenaga kerja dengan biaya per orangnya itu $3.400 dan totalnya $13.600.
Yang kedua yaitu servers dengan 1 tenaga kerja dengan biaya 4.200 dan total $4.200. Yang ketiga, lisensi software dengan 4 tenaga kerja dengan biaya per orangnya yaitu $200 dengan total $800. Untuk yang ketiga yaitu executing. Executing ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu application development, yang kedua software application training, yang ketiga stakeholder communication. Baik, untuk yang software application training-nya sendiri ada 2 tenaga kerja masing-masing $60 dengan total $120. Untuk stakeholder communication-nya ada 5 tenaga kerja dengan masing-masing $55 dengan jumlah $275. Untuk yang terakhir yaitu monitoring and controlling, yaitu dengan 2 tenaga kerja masing-masing $55 dengan jumlah $110. Baik, untuk total keseluruhannya yaitu berjumlah 18 tenaga kerja dengan total $505. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lea Sherin Tarigan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari cost baseline. Jadi, cost baseline ini memiliki nama proyek yaitu Adopsi Teknologi Informasi Berbasis Cloud Computing untuk UKM di Indonesia. Nah, periodenya pada 1 April 2021 sampai 1 April 2022. Nah, seperti yang kita bisa lihat di slide, nah yang pertama saya akan menjelaskan dari project management. Jadi di dalam project management ini ada 2 bagian, yaitu project manager dan project team member. Nah, di sini untuk project manager dan project team member untuk di bulan pertama sampai di bulan ke-12 memiliki total biaya yang sama, yaitu untuk project manajernya 35.200.000, sedangkan untuk project team membernya 17.600.000. Nah, dengan total cost untuk project manager selama 12 bulan yaitu 422.400.000, sedangkan untuk total cost di project team member selama 12 bulan yaitu 211.200.000. Lalu saya lanjut ke bagian yang kedua, yaitu hardware dan software. Di situ ada 3 bagian, yaitu handled device, yang kedua servers, dan yang ketiga license software. Nah, jadi untuk yang handle device, servers, dan license software ini terdapat di bulan pertama saja. Untuk handle device-nya berjumlah $194.467.80, dan untuk serversnya di bulan pertama $60.058.010, dan untuk license software-nya itu $11.438.680. Lalu selanjutnya di bagian yang ketiga ada executing. Yang executing ini dibagi jadi 3, yaitu application development, software application training, sama stakeholder communication. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian software application training dulu. Di sini terdapat dalam bulan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk software application training-nya di bulan pertama itu berjumlah $1.715.802, dan untuk di bulan kedua $1.715.802, dan untuk yang bulan ketiga juga sama. Nah, di total cost-nya berjumlah $5.147.406. Lalu untuk stakeholder communication-nya di bulan hanya ada di bulan pertama dan bulan ke-7. Memiliki jumlah yang sama, yaitu $3.932.235 dengan total cost yaitu $5.147.406. Lalu yang ketiganya itu, maksud saya yang keempat, itu ada monitoring dan controlling, itu juga adanya di bulan pertama dan di bulan keempat 7 dan 10 dan 12. Jadi ada 5 dengan jumlah yang sama yaitu $1.572.894 dengan total cost $7.864.470. Nah, dari keseluruhan ini kita dapetin untuk bulan pertama
totalnya itu kita dapat 325, 982, 701 dolar. Dan untuk bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-12 bisa kita lihat di layarnya, di slide yang telah ditampilkan. Lalu saya akan membacakan total dari cost baseline-nya itu, yaitu 120.438.116 dolar. Nah, sekian penjelasan saya dari cost baseline. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Putri Ajeng. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila dari saran dari